Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alifia Siti Masitoh dari Universitas Islam 45 Bekasi, Prodi Psikologi. Saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah Intervensi Psikologi dengan tema edukasi kesehatan mental pada mahasiswa. Kesehatan mental merupakan salah satu hal yang tidak kalah pentingnya yang selalu dijaga. Terkadang di saat kesehatan mental seseorang terganggu, masih banyak orang yang belum menyadarinya. Hal ini bisa mengakibatkan sesuatu yang berbahaya. Salah satu akibatnya yang fatal yaitu seseorang bisa bunuh diri karena kondisi mentalnya yang terganggu. Pada masa pandemi yang sudah ada sejak tahun 2019 berdampak pada kondisi mental masyarakat yang ada di seluruh dunia termasuk Indonesia. Meskipun begitu, kesadaran masyarakat mengenai isu kesehatan mental di Indonesia pada beberapa waktu di belakangan ini nilai terus meningkat. Sayangnya, memang kesehatan mental masih tinggi di Indonesia. Salah satunya yaitu kalangan mahasiswa. Masih banyak mahasiswa yang ternyata kesehatan mentalnya sulit untuk menjaga kesehatan mental mereka. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, faktor keluarga, atau faktor gaya hidup mereka. Sampai beban yang dipertanggungjawabkan dalam perkuliahan, sayangnya masih banyak mahasiswa yang mengesampingkan kondisi kesehatan mentalnya pada tuntutan yang harus dipenuhinya, yang berkaitan tentang tugas perkuliahan maupun di luar itu. Padahal tidak ada salah satunya bagi kamu untuk fokus pada kesehatan mental saat berkuliah. Berikut penjelasan pentingnya menjaga kesehatan mental. Tidak jarang para mahasiswa yang kesehatan mentalnya terganggu merasa kesulitan untuk berkonsentrasi saat kegiatan berkuliah. Salah satunya penyebab bisa karena banyak hal-hal yang mengganggu pikiran sehingga bisa membuat mereka tersesat di dalam pikirannya. Ku tahu kau lebih hebat dari yang kau pikirkan. Ku tahu walaupun berat beban tapi kau kuat. Jangan menyerah walau kau lelah. Tak mengapa bila kau rasa sedang tak baik saja. Tak ada yang haruskanmu untuk jadi sempurna. Ini hidupmu, nikmati prosesmu. Kuatkan mentalmu, peluklah dirimu, buanglah rasa sedihmu yang selama ini kau tahan. Tak perlu kau takut, lanjutkan hidupmu. Kejarlah mimpi-mimpimu yang selama ini tertunda. Sampai pada akhirnya kau kan merasakannya. Mentalmu lebih penting dari segalanya. Kuatkan mentalmu, peluklah dirimu.
Penuhilah mimpi-mimpimu yang selama ini tertunda. Kuatkan mentalmu, peluklah dirimu, buanglah rasa sedihmu yang selama ini kau tahan. Tak perlu. Dapat dilihat seorang mahasiswa memiliki gangguan kejiwaan yang berpengaruh pada pikirannya, perasaan, dan perilaku. Seseorang ini termasuk perilaku mental illness atau depresi, kecemasan berlebihan, bipolar, atau skizofrenia. Walaupun stres dapat juga dikategorikan ke dalam mental illness, tapi perlu kalian catat bahwa tidak semua emosi masuk ke kategori mental illness. Jika kamu merasa stres, sedih, atau sejenisnya, mungkin hanya mengalami perubahan emosi biasa. Ada yang harus kalian ketahui dari penyebab terjadinya mental illness, yaitu ada faktor psikologis yang berbagai-bagai macam seperti perasaan rendah diri, perasaan tidak mampu, perasaan kesepian, perasaan marah dan kurang mampu untuk bergaul kepada orang lain, dan peristiwa traumatik seperti pelecehan seksual atau kekerasan, kehilangan orang tua, disia-siakan di masa kecil, atau penceraian atau meninggal oleh orang kesayangannya, yaitu pasangan atau orang tuanya. Yang kedua, ada faktor biologis, yaitu gangguan mental organik. Dan berbagai macam-macam dari faktor biologis ini, yang pertama ada riwayat mental illness pada orang tua atau keluarga. Yang kedua, kekurangan nutrisi. Yang ketiga, kekurangan oksigen. Keempat, ada kerusakan otak pada kecelakaan atau terbentur. Yang kelima, kelainan bawaan cedera pada otak. Nah, kalian harus nih mengetahui gejala-gejala dari mental illness ini. Nah, cara mengatasi mental illness atau ciri-cirinya ada 10. Yang pertama yaitu delusi waham. Delusi waham ini meyakini seseorang yang tidak nyata dengan fakta sesungguhnya. Yang kedua, halusinasi. Halusinasi ini sensasi saat seseorang melihat, merasakan, hingga terdengar sesuatu yang faktanya tidak nyata atau tidak ada. Nah, yang ketiga, perilaku tidak wajar. Misalnya seperti berbicara sendiri, tertawa sendiri, berteriak-teriak sendiri, atau keluar rumah tanpa kondisi pakaian yang tidak rapi. Yang keempat, gangguan makan, misalnya seperti merasa takut untuk makan banyak karena berat badannya bertambah, sehingga cenderung untuk memuntahkan kembali makanan yang dikonsumsi, atau sebaliknya makan dan seporsi banyak. Nah, yang kelima, perubahan pola tidur. Pola tidur ini misalnya sulit tidur, mudah tertidur, mudah mengantuk, dan mengalami gangguan pernapasan saat tidur hingga kaki gelisah. Nah, yang keenam ini, suasana hati yang berubah-ubah pada periode tertentu. Yang ketujuh, perasaan cemas atau yang takut berlebihan atau terus-menerus hingga mengganggu aktivitas sehari-harinya. Kedelapan, perasaan sedih yang berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Yang kesembilan, marah berlebihan hingga mengamuk atau melakukan tidak wajar, yaitu seperti kekerasan, nah, dan lain-lain. Yang terakhir, kecanduan alkohol atau nikotin yang penyalahgunaan nafza. Harus mengetahui nih cara-cara mengatasi mental illness ini. Ada 7 cara untuk mengatasi mental illness ini. Yang pertama yaitu psikoterapi,
Psikoterapi ini merupakan terapi bicara dengan memberikan media yang aman bagi pasien dalam mengungkapkan perasaan serta meminta saran. 5. Stimulus otak, yaitu merupakan terapi elektrokonvulsi, stimulus magnetik transkranial atau stimulus saraf-vagus, dan stimulus otak dalam atau bisa juga disebut pengobatan eksperimental. Yang keenam, pengobatan terhadap penyalahgunaan zat. Pengobatan ini dilakukan pada penderitaan mental illness yang disebabkan oleh ketergantungan pada zat. Yang terakhir, membuat rencana bagi diri sendiri. Nah, rencana ini nantinya bertujuan untuk membantu proses pemulihan atau memantau kesehatan hingga mengenali penyakit yang dideritanya. Rencana yang dimaksud seperti misalnya mengatur kebiasaan sehari-hari dan mengatur gaya hidup. Jadi, kalian jangan menyepelekan mental illness ini.